Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisatul Khairiyah, BP 191054-2017 dari E1. Video saya kali ini yaitu tentang analisis faktor, yaitu pada kuliah statistik multivariat. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan analisis faktor itu? Analisis faktor ini merupakan suatu cabang dari analisis variabel ganda yang memperhatikan bagaimana hubungan antara internal dari sebuah himpunan variabel, di mana hubungan tersebut dapat diartikan sebagai hubungan linier atau mendekati. Dalam analisis ini, seluruh yang ada akan dilihat hubungannya, atau disebut dengan interdependen antar variabel, sehingga akan menghasilkan pengelompokan atau tepatnya abstraction dari banyak variabel menjadi hanya beberapa variabel atau faktor. Dengan sedikit faktor ini, maka akan lebih memudahkan untuk dikelola dan diinterpretasikan. Tujuan dari analisis faktor ini adalah untuk menggambarkan keragaman di antara banyak variabel yang sebenarnya yang dapat dibedakan dalam beberapa sifat yang mendasar namun tidak dapat terobservasi kuantitasnya. Sifat yang tidak dapat diobservasi ini yang disebut dengan faktor. Konsep dasar analisis faktor. Berikut adalah beberapa konsep yang terdapat dalam analisis faktor. Yang pertama yaitu bukan mengaitkan antara dependent variable dengan independent variable, tetapi membuat reduksi atau abstraksi atau meringkas dari banyak variabel menjadi sedikit variabel. Yang kedua, teknik yang digunakannya adalah teknik interdependensi, yaitu seluruh yang ada atau seluruh set hubungan yang interdependen diteliti. Prinsip ini menggunakan korelasi R sama dengan 1 dan R sama dengan 0, yang dipergunakan dalam hal mengidentifikasi variabel yang berkorelasi dan yang tidak berkorelasi. Yang ketiga, analisis faktor ini gunanya yaitu untuk menunjukkan adanya communality atau jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel pada variabel lainnya. Yang keempat, kovariasi antar variabel yang diuraikan akan memunculkan common factor atau jumlahnya sedikit dan unique factor setiap variabel. Di sini faktor-faktornya tidak secara jelas diperlihatkan. Yang kelima, adanya koefisien nilai faktor atau faktor skor koefisien, sehingga faktor 1 menyerap sebagian besar seluruh variabel, sedangkan faktor 2 menyerap sebagian besar sisa varian setelah diambil oleh faktor 1. Maka faktor 2 tidak berkorelasi dengan faktor 1. Teknik analisis faktor. Tekniknya ada 5. Yang pertama yaitu Bartlett Test of Specificity, yaitu uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Yang kedua, dengan cara matriks korelasi. 3. Communality, yaitu jumlah varian yang disumbangkan oleh variabel tersebut seluruh variabel lain atau terhadap variabel lain. Yang keempat, eigenvalue, yaitu jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. Hanya eigenvalue besar dari 1 yang akan dimasukkan dalam model. Kalau O kecil dari 1 tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Yang kelima yaitu script plot. Plot dari eigenvalue sebagai sumbu vertikalnya
dan banyaknya faktor sebagai sumbu datar. Untuk menentukan banyaknya faktor yang bisa ditarik atau faktor extraction. Ada hal yang perlu kita ingat di sini bahwa jenis variabelnya interval atau rasio, di mana jumlah sampelnya 4 kali jumlah variabel. Contohnya yaitu variabel 10, maka n-nya adalah 40 karena 10 dikali 40 10 dikali 4 hasilnya 40. Adapun beberapa referensi yang memberikan informasi berbeda mengenai jumlah sampel yang digunakan. Syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, adanya hubungan antara variabel terobservasi harus linear dan nilai korelasi tidak boleh nol, artinya harus benar-benar ada hubungannya. Yang kedua, variabel komponen hipotesis yang disebut dengan faktor ada 2, common factor dan unique factor. Yang ketiga, common factor selalu dianggap tidak berkorelasi dengan faktor unik, karena faktor common ini lebih sedikit daripada variabel asli. Unique factor biasanya dianggap sama dengan jumlah variabel lainnya. Lalu bagaimana cara kerja dalam analisis faktor ini? Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari permasalahan yang sekiranya layak untuk dilakukan penelitian terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Lalu buatlah rancangan penelitiannya dan siapkan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Yang ketiga, gunakan analisis lengkap sesuai dengan tahapan dan asumsi yang harus dipenuhi pada analisis faktor tersebut. Dan terakhir yaitu kita tuliskan implikasi manajerial yang terjadi sehubungan dengan penelitian Anda. Prosedurnya yaitu yang pertama yaitu memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. Oleh karena analisis faktor berupaya mengelompokkan sejumlah variabel, maka seharusnya korelasi yang cukup kuat di antara variabel sehingga akan terjadi pengelompokan. Jika sebuah variabel atau lebih berkorelasi lemah dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut akan dikeluarkan dari analisis faktor. Alat seperti MSA atau Marlet Test dapat digunakan untuk keperluan ini. Lalu setelah jumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Beberapa faktor pencarian faktor yang sering digunakan adalah principal component dan maximum likelihood. Ketiga, faktor yang terbentuk pada banyak kasus kurang menggambarkan perbedaan di antara faktor-faktor yang ada. Hal tersebut dapat mengganggu analisis karena sebuah faktor harus berbeda secara nyata dengan faktor lainnya. Untuk itu, jika isi faktor masih diragukan, maka dapat dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor tersebut terbentuk sudah secara signifikan berbeda dengan faktor lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa faktor itu benar-benar sudah terbentuk, maka prosesnya selanjutnya adalah menamakan faktor yang ada dan dilakukan langkah validasi hasil faktor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.